Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 11 Jumaiyah Jabir dari SMP Muhammadiyah 1 Tidore Kepulauan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Hadijah Abdul Malik. Beliau adalah guru matematika di SMP Muhammadiyah Tidore Kepulauan. Baik Bu Hadijah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Hadijah hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan dan mengapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum supervisi nanti. Nanti saya akan memberikan sub pokok dari pembahasan teorema Pythagoras, yaitu menerapkan teorema Pythagoras, sehingga tujuan daripada pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penerapan teorema Pythagoras. Itu tujuan pembelajarannya. Oh, ini baik Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, untuk area pengembangannya adalah karena ini proses pembelajarannya menggunakan disiplin positif PPP saya. Jadi area pengembangan yang ingin saya lihat adalah kesepakatan belajar yang sudah disepakati bersama dengan para peserta didik, apakah pada saat proses tadi mereka bisa konsekuensi dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama atau tidak. Oke, baik Bu. Saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode. Iya, untuk strategi pembelajaran ini yaitu pendekatan yang saya gunakan adalah saintifik, kemudian modelnya adalah model pembelajaran problem disiplin. Sedangkan untuk metode ini saya gunakan bervariasi, yaitu tanya jawab, kemudian diskusi, dan presentasi. Baik Bu. Ya, baik Bu. Berarti rancangannya adalah itu tentang saintifik, problem basic learning atau BSE, kemudian bervariasi. Bagus sekali, baik sekali Bu. Ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas ini? Ya, untuk media pembelajaran itu saya gunakan yang otomatis adalah proyektor, kemudian laptop, kemudian HP juga digunakan karena sebagian materinya itu sudah saya kirim lewat WA group, jadi mereka bisa belajar dari media yang saya gunakan tersebut. Baik Bu, berarti sebelum memulai pembelajaran Ibu sudah mengirim materinya materinya ya, langsung ke murid-murid. Baik. Kemudian Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, kemudian jam berapa, atau di kelas berapa? Untuk pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 19 bulan ini, bulan November, di jam terakhir. Baik Bu, berarti nanti insya Allah di hari Kamis ya Bu, Ya. hari Kamis tanggal 19, jamnya di jam ke-678 ya Bu. Insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu untuk supervisi kelas. Baik Bu, sebelum kita akhiri pertemuan ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini yang saya dapatkan, saya bisa mempersiapkan saya punya perangkat pembelajaran untuk menyiapkan siswa untuk proses pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari tersebut. Baik sekali Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk hari ini. Sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis ya Bu, di jam ke-678 di kelas 8B ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar.
Sang Pencipta yang telah memberi kita keyakinan dan kepercayaan dan kehidupannya sehingga kita jumpa lagi di ya. Yang tidak hadir bersama? Yang tidak hadir bersama? Semua sehat sehingga aduh kayak masih kurang nih menurutku ya. Menurutku dia sakit kali ini ya. Semoga yang sakit berarti sehat ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Sang Pencipta. Semoga apa yang kita belajar hari ini kita ingat sampai mati, tidak akan terulang ya. Oke, untuk berdoa maka kita harus duduk dengan baik. Pikiran kita harus fokus sebelum berdoa. Tarik nafas dulu, hembuskan supaya pikiran kita benar-benar fokus hanya kepada Sang Pencipta. Siapa yang mau maju di doa? Apa? Mari. Berani ya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar dengan saudara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Semoga doa diterima dan dikabulkan. Amin. Dulu kelompok masih pakai kelompok sebelumnya ya, yang sudah kita biasa pakai. Ya, jadi silakan masing-masing bergabung dengan kelompoknya. Ya. Oke, jadi sebagai kelompok yang kemarin sudah? Sudah siap ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa namanya ini? Teorema kita. Maka dengan subnya adalah penerapan teorema Pythagoras. Ini bukan sudah kita lewati bersama sekarang. Maka tujuan dari pembelajaran teorema Pythagoras ini dengan penerapannya yaitu adalah dapat Oke, sebelum kita lanjut, kita harus sepakat dulu ya. Sepakat dulu seperti apa kita belajar. Nah, ini ada beberapa kesepakatan yang sudah Ibu cantumkan di sini ya. Ada yang mau ditambahkan? Ada? Tidak. Ini sudah. Sepakat tapi yang ini. Berarti dalam kelompok ya, ketika kelompok lain lagi berbicara atau menyampaikan hasil atau menyampaikan pendapat, maka yang lain harus mendengarkannya, saling menghormati. Jadi begitu juga berbicara harus saling mendengarkan dan ketika menyampaikan kalau sudah dipersilakan ya. Berpartisipasi artinya semua yang ada dalam kelompok harus kerjasama, tidak ada yang main bikin, yang main santai ya. Baik, sebelum kita lanjut ya, saya mau kasih kuis di awal dulu. Sekarang ada dua gambar ya, yaitu gambar yang pertama gambar segitiga, kemudian gambar yang kedua ini gambar apa menurut kalian? Gambar yang pertama, sini foto dulu ya, foto dulu sama aku sudah. Sisi? Ya, siapa bisa sebutkan gambar yang pertama sana? Sisi miringnya yang mana? Hah? Bicara lagi gambar pertama. Bicara lagi. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Bicara ya mana? Iya. Itu sisi miringnya. Sisi miring itu sisi yang apa? Sisi yang di depannya ada sudut siku. Jadi kalau di mana ada sudut siku, maka disitulah sisi miring. Ya. Oke, gambar yang kedua, sisi miringnya yang mana? Ya. Beki. Bicara lagi yang lain.
Tadi I. Bahasa Arab lagi? Hah? I. Ada ya? Nih. Ya. Ya. Iya. Benar ya? Di sini siku-sikunya mana? Coba saya ketiin siku-siku dalam. Ya. Mana? Ya. Di situnya di sini ya. Tadi jadinya sekarang yang berikut, karena kita baca penyerapannya ada bentuk akarnya yang harus kita sederhanakan. Sekarang nih, kalau akar 12, kalau saya jawab. Akar 12? Akar 12. Ya? Berapa hasilnya? Akar 12 ini disederhanakan apa berapa? Hah? Berapa? Berapa? 3 ya? 4? 3, coba tulis itu saya mau lihat hasilnya. Itu toh? Akar 12 nih. Berapa? Kalau kalian menambah berapa sederhanakan? Hah? 3 kali? Kali ya? 3 kali 4 sederhanakan jadi? Sederhanakan jadi berapa? Akar 4 berapa mereka? 3. Akar 4 jadi berapa? 2. Ya, akar 3 nya 4 jadi disederhanakan jadi 2 akar 3. Nah, sekarang kalau 160 berapa? Berapa? 3 kali? Berapa? Kalian berapa? Berarti akar 5. Berapa kalau 5? 5 akar. Akar berapa? Ya, hebat-hebat semua. 5 ya. Oke. Sekarang kita sebelum kita kerja kelompok ya. Kita perhatikan ini dulu ya. Di sini pertanyaannya adalah apakah kalian pernah bermain game ya? Ini menjelaskan bahwa jika kalian berada 4 meter di sebelah utara, 3 meter sebelah timur dari benteng kalian, kemudian benteng lawannya 6 meter sebelah utara, 8 meter sebelah timur dari benteng kalian. Nah, bagaimana menentukan jarak? Jarak kalian dari benteng lawan kalian, ya? Nah, masalah-masalah yang seperti ini yang akan kita selesaikan dengan menggunakan apa? Teorema. Ya. Nah, jadi dari eksplorasi di atas kita haruskan saja dulu, ya. Utaranya di mana, selatannya di mana, timurnya di mana, baru kita lihat saja dapat gambar seperti ini. Baru kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, yang sudah pernah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Tinggal lihat di mana sisi miring, di mana seluruh siku-siku, cara menyelesaikannya dengan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang tinggal kita aplikasikan dia dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Jadi kalau cari sisi ini yang dicari, ya berarti tinggal ini ditambahkan tambah yang di atas, ya. Tapi ingat dipangkatkan dulu, ya. Pangkatkan 2 ya. Dan jangan lupa akarnya. Seperti tadi yang bisa kita baca itu bagaimana kita menyederhanakan A. Ya, jadi ketika cari sisi yang ini, ya, maka kedua sisi yang saling tegak lurus ini digunakan dan jangan lupa diangkat. Kalau cari yang bukan miring, sisi miring, berarti yang sisi miring dikurat. Ya, masih ingat kan? Oke, kalau masih ingat, ya, kita sudah kelompok. Soalnya sudah dipersiapkan masing-masing kelompok untuk menyelesaikannya, ya. Ini kelompok kedua. Silakan kerjakan dari lembaran yang sudah
Partisipasi aktif. Tidak boleh, jangan sampai salah paham ya. Kelompok sini kesulitannya D. Jadi kalau belum terlalu paham, belum mengerti, bisa ditanyakan. Yang itu maupun yang lainnya lagi yang kalian tertarik bisa ya. Reja, jangan sampai kemarin ini kelompok bukan individu. Kalau individu baru sendiri-sendiri, kelompok itu harus bersama. Jangan sendiri. Kelompok ini sosial satu kasih sketsa ke dia, oh ya, ini siapa ya? Kena mana? Ini aja bukan sampai. Haji nomor apa? Sudah? Nomor sudah? Tiga saya silakan. Ya, ini spidolnya. Mari. Yang akan disampaikan oleh Nurul Hasanah Kami tentang sebuah taman dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter. Seseorang berjalan dari bawah ke taman berlawanan secara diagonal. Berapa meter jarak yang dia tempuh? Jadi kami ingatkan dengan panjang taman tersebut adalah 20 meter dan lebarnya adalah 7 meter. Dari keterangannya adalah orang berjalan dari kamar ke pusat berlawanan. Jadi dari sini ke pertanyaannya adalah berapa meter jarak yang dia tempuh? Yang sama dengan 200 kemudian tambah perhatian angka 2 sama dengan kuadrat 24 angka 2 tambah berarti sama dengan akar dari 24 tambah 2 adalah 576 meter tambah akar 7 adalah akar 7 tambah 2
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suatu perempuan sejauh 8 km ke utara, kemudian 6 km ke arah timur. Berapa jarak kapal dari pelabuhan? Kami jelaskan. Tidak kapal. Aceh sama dengan jadi jarak kapal adalah 10 kilometer. Jadi dia seperti kami, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok yang sudah merdeka. Tidak pertanyaan tadi itu artinya semua bisa ya. Bagaimana menerapkan teorema Pythagoras ketika kita temui dalam masalah sehari-hari, baik itu untuk matematika maupun untuk mata pelajaran lainnya ya. Oke, baik. Untuk membuktikan kalian sudah paham bagaimana menerapkan teorema Pythagoras. Dan saya kumpulin kalau tadi kerja kelompok, sekarang kerja masing-masing alias individu ya. Nah, kalian tulis di kertas ya. Nih, ini ya. Ini tulis untuk yang ingin belajar kita. Jauh di kertas angka lembaran kalian tulis. Ya. Tulis di lembar. Saudara
semua. Anggap aja dari next nih. Jadi kalau saudara-saudara kuis kita langsung dengan refleksi, ya. Bisa baca? Siapa yang tadi katakan waktu yang mulia? Ada yang selesai? Ada yang siap? Oh, lagi, tapi oke, sudah ya. Jangan dulu kumpul. Sekarang refleksinya dulu. Kalau bisa sekarang kita merefleksi mulai dari kerja kelompok sampai dengan kuis untuk kita mengetahui sejauh mana apa yang kita pelajari hari ini kita sudah paham sampai di mana tantangannya apa. Silakan refleksinya ini kalian baca ya, ada yang bisa jawab dari situ atau lanjut di dua plus itu nanti dikumpulkan nasi ya. Silakan refleksinya jawab di bawah kuis tadi, refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Mulai dari bagian yang paling menarik, kemudian strateginya apa, kemudian penting tidak kalian belajar materi ini, kemudian apa yang bisa kalian lakukan agar belajar lebih memuaskan di masa mendatang, dan tantangannya apa dari kalian belajar materi kemarin, ya? Sudah? Oke, sudah? Ada? Putri? Luar biasa. Oke, nanti dikumpulkan ya. Ya, baik. Jadi kita sudah belajar mulai dari awal sampai hari ini. Ya. Jadi dalam siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Besok? Siapa? Manajer? Silakan saudara. Menerima saudara kemana? Jadi cara kita bahas itu adalah apa untuk menentukan sisi miring. Padahal sisi miring adalah apa? Jumlah kedua sisi yang lain di kuadrat. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana kita menggunakan teorema luas dalam masalah yang kita jumpai dalam kehidupan. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi materi ini adalah pokok bahasa apa namanya supaya dari teori Pythagoras. Setelah itu kita akan ulangan ya, jadi kita akan ulangan untuk materi pokok bahasa. Ya, sekarang saya ini pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik Bu Rija, setelah kita lakukan observasi kelas kemarin bersama Ibu Rija, kemudian melakukan supervisi kelas. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bisa diceritakan Ibu ceritakan kembali area pembelajaran, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Ya, baik, untuk area pembelajaran ini saya fokus ya tujuan yang hendak saya capai, karena ini materi terakhir untuk pembahasan dalam kelas. Beberapa tema kita bahas, jadi saya fokusnya di situ. Kemudian saya di sini yang ingin saya kembangkan itu bagaimana siswa sudah belajar di sub-sub sebelumnya dari topik ini, mereka bisa menerapkan kembali. Sehingga sebelum pembelajaran untuk materi ini, saya sudah menyampaikan materi yang akan nanti mereka pelajari di materi ini, baik berupa buku, kemudian video pembelajarannya juga saya sudah kirim ke mereka sebelum pembelajaran, sehingga nanti pada proses pembelajaran mereka sudah bisa menyelesaikan apa yang akan saya berikan pada saat pembelajaran itu. Baik, luar biasa. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, kalau secara umum itu sebagian siswa mereka bisa menyelesaikan, karena masing-masing anak ini kan punya kemampuan yang berbeda-beda, dan setiap materi ada yang lemahnya di mata pelajaran Indonesia, tapi di mata pelajaran lain mereka bisa atau bisa tidak lemah. Misalnya kayak bahasa Inggris mereka bisa, tapi di matematika tidak bisa. Jadi kalau secara umum memang sebagian siswa itu sudah bisa, tapi yang sebagian lagi itu belum. Berarti masih ada yang belum dan ada yang sudah mencapai tujuan yang Ibu Rija inginkan harapkannya. Baik, menurut Ibu Rija, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Ya, kendalanya itu tadi untuk siswa yang yang kurang mampu di pelajaran ini, itu kendalanya misalnya kalau karena materi ini misalnya mereka tidak bisa berkalian dan berkontakan, karena teori taburan ini kan akan berkontakan walaupun di pokok bahasan sebelumnya sudah dapat, tapi anak-anak sebagian masih belum bisa membedakan. Kadang-kadang itu misalnya berkontakan itu perkalian berulang, tapi mereka menyelesaikan itu bukan kalikan berulang tapi dikalikan dengan pangkat. Seperti itu untuk anak-anak yang belum bisa, tapi yang bisa itu mereka sudah bisa menyelesaikan. Luar biasa, berarti Bu Rija bisa mengatasi anak-anak yang belum mampu dengan teknik atau metode yang Ibu ajarkan. Baik Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya yang belum bisa tadi? Iya. Itu kalau menurut saya salah satunya adalah anak-anak itu kurang latihan lah. Tapi kalau diberikan penjelasan mereka bisa, pada saat itu bisa, tapi kalau misalnya beberapa minggu kemudian saya berikan lagi misalnya menyangkut dengan kontakan, itu sudah lupa, kadang balik ke saya. Jadi kalau temannya sudah bisa, karena saya sudah coba bantu teman kamu yang belum bisa. Jadi mereka bisa kerjasama dalam psikolog, pokoknya itu mereka sudah bisa menyelesaikan itu sebagai kalau yang bisa itu pasti bisa. Luar biasa ya Bu Rija. Mudah-mudahan apa yang Ibu Rija laksanakan atau terapkan dalam kelas nanti dapat terrealisasi dan dapat terlaksana dengan baik, dan anak-anak bisa dapat memahami dan mencintai matematika, walaupun mereka mengatakan matematika itu susah, tapi dengan apa yang Ibu Rija terapkan, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih bersemangat dan mencintai, dan tidak ada lagi kata susah dalam mempelajari pelajaran matematika. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini pasca observasi.
saya ucapkan terima kasih Bu atas bantuan Ibu, atas partisipasi Ibu. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.